wabarakatuh. Baik, untuk UASnya ditunggu ya, Bapak Ibu. Udah diterbitkan? Sekarang, Pak. Ya, diterbitkan lah dari sekarang. Kemarin katanya Bapak, Pak, yang iniin, Pak. Oh iya, ya, boleh. Kirim ke saya ya. Oke, Pak, siap, Pak. Nah, jadi dalam topik ini kita lanjutkan pada apa ya? eh, Pengolahan data penelitian. Tapi gini ya, kalian aja lah yang menerbitkan ya, nggak usah saya. Kalau saya nanti ke Scopus saya terbitkan. Ya, oke ya. Jadi ke mahasiswa yang menerbitkan ya. Siap, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi dalam riset-riset syariah ya, ekonomi syariah, terutama yang menggunakan data sekunder ya. Nah, ini menggunakan data sekunder. Nah, kita lazim biasanya kita menggunakan yang pertama SPSS gitu ya, atau juga eViews gitu ya. Nah, jadi kita coba dalam hal ini nanti bisa menggunakan yang namanya Stata ya. Jadi statistik menggunakan Stata di sini. Nah, ini untuk riset-riset data empiris ya, yang bersifat kuantitatif. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Jadi yang penelitian kuantitatif ya menggunakan salah satunya menggunakan Stata. Nah, Stata di sini gunanya adalah bagaimana nantinya terutama apa ya beberapa hal gitu ya, terutama yang bersifat ini ya bersifat data yang sifatnya data panel gitu ya, atau juga time series dengan cross section gabungan gitu ya. Nah, itu penyelesaiannya dengan salah satunya dengan Stata ya. Di mana nanti Stata ini lingkupnya pembahasannya bagaimana membuka data gitu ya, bagaimana menyimpan data, bagaimana memanipulasi data, bagaimana memformat data, bagaimana menggabungkan data, kemudian bagaimana mendeskripsikan data, dan juga bagaimana menggambarkan statistik deskriptif ya. Nah, ini dalam Stata ya. Nah, jadi difokuskan mengkombinasikan data time series dengan data cross section. Nah, jadi kalau misalkan mau meneliti gitu ya, mau meneliti tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi ya faktor-faktor yang mempengaruhi uh, dana pihak ketiga pada perbankan syariah gitu ya. Nah, yang diteliti itu adalah daftar perbankan syariah yang ada di Indonesia gitu ya, dan juga menggunakan beberapa jumlah tahun ya, time series gitu ya. Misalnya dari 2019 sampai dengan 2025 misalnya. Maka dalam hal ini terjadilah yang namanya data time series gabungan gitu ya, antara time series dengan cross section. Itulah yang disebut dengan data panel ya. Jadi kalau penyelesaian data panel maka wajib menggunakan aplikasi gitu ya yang namanya Stata dan juga eViews. Nah, ini. Nah, ini Orang algoritma itu? Oh, bukan ya, itu. dia anggota bagian dari mes Kayak, ini. oh berarti itu mes itu. Ya, Berarti itu mes. Oh, berarti tadi dua nih mes. iya, Enggak lah kayaknya. ya Nah, apa yang dimaksud dengan data panel gitu ya? Nah, data panel ini adalah kombinasi antara data silang, cross section, dengan data runtut waktu ya, atau time series menurut Kuncoro ya. Dan dalam data panel di sini ada 3 metode ya, 3 metode untuk mengestimasi data panel, yaitu dengan yang namanya full least square ya, atau Satu biasa lagi. kita menggunakan dengan metode ordinary least square OLS ya metodenya, atau metodenya fixed effect, atau dan juga random effect. Nah, kalau metodenya ordinary least square gitu ya, maka kita menggabungkan data cross section dan data time series, lalu menggunakan metode OLS terhadap
data panel tersebut, maka dengan pendekatan ini kita akan melihat perbedaan antar individu, kemudian perbedaan antar waktu, gitu ya. Yang dikatakan dengan individu di sini adalah observasi, gitu ya. Misalnya daftar bank tadi, gitu ya. Nah, itu adalah individu. Atau juga antar waktu, bagaimana perbedaan antara bank muamalat dengan bank BSI, gitu ya, dalam kurun waktu tertentu, ya, misalkan 2021 dengan 2022 dan sebagainya, gitu ya. Karena intercept-nya maupun juga slope-nya sama, ya. Dan model ini tidak memperhatikan adanya perbedaan karakteristik dalam cross section, ya, maupun juga dalam time series, sehingga persamaannya ditulis ya dengan menggunakan metode persamaan YIT, ya. Ya, jadi Y ini adalah persamaan di mana I-nya itu adalah observasi atau juga sampel atau juga perusahaan, T-nya itu adalah waktu, ya. Jadi beta 1, beta 2 ditambah beta 3 dan seterusnya, ya. Nah, inilah dikatakan dengan metode ordinary least square. Nah, sedangkan metode fixed effect, gitu ya. Dalam metode ini memiliki intercept yang mungkin berubah-ubah untuk setiap individu dan juga waktu, di mana setiap unit cross section bersifat tetap, ya. Secara time series persamaan dalam model Gujarati ditulisnya dengan persamaan sebagai berikut, ya. YIT, ya, dengan alpha, ya, sebagai berikut. Jadi dengan keterangan merupakan variabel dummy-nya itu sebanyak N1, ya, sampai dengan T1, ya. Dan ini model ini masih mempunyai kekurangan, yaitu kekurangannya derajat kebebasannya, ya, karena jumlah sampelnya yang terbatas dan adanya multikolinialitas, ya. Jadi dengan model fixed effect itu sampelnya masih apa, ya, perlu banyak dengan kata lain, dan juga adanya gejala multikolonitas, ya, karena banyaknya variabel dummy yang diestimasi, ya, sedangkan kemampuan estimasinya masih terbatas, terutama jika terdapat dummy yang diestimasi ditambah lagi kemungkinan korelasi di antara komponen residual yang bersifat spesifik, ya, cross section dan juga time series. Nah, sedangkan random effect, gitu ya. Nah, model ini punya kesamaan, ya, dengan model sebelumnya, yaitu fixed effect, di mana memasukkan dimensi individu, ya, dan waktu, namun pembeda model ini adalah dengan mengestimasi atau dimasukkan juga error term, karena dalam mengasumsikan error term berhubungan dengan dimensi individu maupun juga waktu, dalam persamaannya ditulis oleh Gujarati, ya, sebagai berikut, ya. Jadi YIT B0, B1, B2, ya, B3 sampai di mana E-nya adalah gangguan error yang merupakan gabungan time series dan cross section. Untuk melihat apakah model yang digunakan adalah fixed effect atau random effect, maka dilakukan correlate random effect Hobson, gitu ya. Nah, ini model random effect. Nah, di mana nantinya akan dipilih, gitu ya, model mana yang model terbaik, gitu ya. Bagaimana model yang terbaik, di mana penentuan model terbaik, ya, fixed effect atau juga random effect. Nah, ini akan menjadi apa, ya, model estimasi regresi data panel, ya. Jadi kalau dilakukan dengan yang namanya uji Chow, gitu ya. Nah, ini memilih antara ordinary least square atau juga fixed effect. Nah, kalau metodenya Hobson, maka kita akan memilih apakah menggunakan fixed effect atau juga random effect. Nah, itu bedanya antara Chow test dengan Hobson test, gitu ya, untuk mengestimasi persamaan regresi data panel, ya. Nah, ini bedanya, ya. Jadi Chow test itu adalah ordinary dengan fix, sedangkan Hobson itu adalah random dengan fix, ya. Nah, ini perbedaan metodenya. Nah, di mana dengan Chow test, gitu ya, itu dilakukan pengujian, ya, dengan stata, gitu ya, di mana bertujuan menentukan bagaimana model menggunakan ordinary least square atau fixed effect dengan hipotesa, ya, apakah modelnya OLS atau modelnya fixed effect, gitu ya. Jadi dalam menolak maupun juga menerima hipotesa dilakukan perbandingan, ya, perbandingan antara nilai F, ya, F hitung dengan F tabel. Nah, ini, ya. Dan seterusnya. Ya, jadi itu, ya, pemilihannya. Begitu juga untuk uji Hobson, ya. Uji Hobson dites nantinya, yaitu dengan membandingkan antara metode random dengan metode fix, ya. Nah, apakah ada asumsi klasik dalam data panel, ya?
Jadi data panel itu merupakan regresi yang menggabungkan time series ya dengan cross section, di mana ada beberapa keuntungan dalam memperoleh atau juga menggunakan estimasi data panel ini ya. Pertama adalah observasi sampel, dan yang kedua memperoleh variasi antara unit yang berbeda menurut ruang dan variasi menurut waktu ya. Jadi menurut Gujarati, data panel sedikit terjadi kolinialitas ya antar variabel, sehingga sangat kecil ya kemungkinan terjadi multikolinialitas ya. Berdasarkan uraian itu diasumsikan ya, bahwasanya uji asumsi klasik yang digunakan dalam metode dalam penelitian tersebut gitu ya, maka adalah uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas gitu ya. Nah, inilah alasannya ya. Sehingga kolineritas artinya multikolinitas itu sangat kecil terjadi. Jadi nggak, dengan kata lain, kalau udah kita menggunakan data panel, nggak usah lagi diuji ya, yang namanya uji multikolinitas, uji korelasi antar variabel ya. Nah, jadi kalau di mana yang namanya uji multikolinitas, tujuannya itu adalah melihat korelasi antar variabel gitu ya. Apa tanda-tanda korelasi antar variabel itu? Nah, tanda-tanda korelasi antar variabel itu adalah nilai varian inflation factor-nya makin mendekati 10 gitu ya, atau mendekati 5, ada yang 5, ada yang 10 gitu ya. Di mana nilai R square sangat tinggi, tetapi secara individu variabel bebas banyak yang tidak signifikan ya, mempengaruhi variabel ya. Dan menganalisa matrik korelasi antar variabel bebas ya. Jika dilihat dari nilai varian inflation factor dan nilai cut off-nya, yaitu jangan lewat dari 10 ya. Nah, itu cirinya kalau kita terjadi gejala multikol ya, atau juga tolerance value-nya kurang dari 0,10 ya. Nah, ini saya kira. Dan uji autokorelasi ya kita menggunakan uji Durbin gitu ya. Jadi uji Durbin cari tabel Durbin. Nah, jadi dari tabel Durbin itu dapat nanti diambil kesimpulannya kalau nilai Durbinnya lebih kecil daripada nilai Durbin lower gitu ya. Nah, lebih kecil daripada nilai Durbin lower gitu ya, maka terdapat autokorelasi positif gitu ya. Nah, kalau nilai Durbinnya lebih besar daripada hasil 4 dikurangi Durbin lower, berarti autokorelasi negatif ya. Jika nilai Durbinnya lebih kecil daripada nilai Durbin tabel gitu ya, lebih kecil lagi daripada nilai Durbin 4 dikurang dengan nilai Durbin lower, maka tidak terdapat autokorelasi, tidak terdapat autokorelasi. Jadi yang diinginkan adalah ini ya. Nah, jadi yang diinginkan adalah ini. Jadi dengan kata lain kesimpulannya apa? Ya, kalau dengan apa? Kalau dengan metode data panel masih tetap dilakukan yang namanya uji autokorelasi. Nah, itu ya kesimpulannya. Kalau multikolinitas tidak perlu, gitu ya. Multikolinitas tidak diperlukan. Sangat kecil tadi katanya kemungkinan. Nah, itu saya kira. Nah, bagaimana cara meregresi data panel ini? Nah, meregresi data panel sebagai berikut. Nah, regresi data panel ini menggunakan stata ya. Jadi langkahnya adalah dengan menginput data, kemudian mengestimasi model, selanjutnya dari model terbaik, kemudian model terbaik itu diuji berdasarkan pada uji asumsi klasik, dan model yang sempurna merupakan model yang bebas oleh uji asumsi klasik gitu ya. Nah, jadi langkahnya adalah masukkan file ya, kemudian pilih open, kemudian setelah pilih open import data ya. Sehingga setelah diimport muncul menu sebagai berikut. Nah, setelah itu ya selanjutnya dibuka datanya gitu ya. Dibuka datanya, di tampilan datanya di stata akan muncul sebagai berikut ya. Nah, setelah itu selanjutnya perintahnya adalah perintah sintak ya. Nah, ini
baik itu IPUS kita gunakan dan juga SATA, perintahnya sama, yaitu perintah komen ya. Kalau dia komen berarti kita mengoperasionalkan sintak, berarti kita memodelkan apa ya, memodelkan model ya. Nah ini kalau kita lihat ya, jadi menggunakan di kotak komen inilah kita lakukan ya pengujian dengan SATA ya. Nah, jadi perintah komen tujuannya untuk membentuk atau mendeklar ya dataset panel ini sehingga pengujian dapat dilakukan gitu ya. Sehingga hasilnya sebagai berikut gitu ya. Ya, jadi ketiklah .xt set ID tahun, yearly gitu ya. Nah, ini perintahnya. Ya, perintahnya ini ya untuk membuat data panel gitu ya. Setelah itu kita tentukan model ya. Jadi untuk model mana yang mau dipakai? Apakah fixed effect, apakah random effect gitu ya. Nah, tadi kalau penentuannya, kalau metode fixed effect dilakukan adalah hipotesa ya dengan melakukan cara uji Chow ya. Jadi uji Chow, maka melakukan model uji Chow ini, maka uji model OLS menulis sintak di kolom komen, klik ya enter error ya. Jadi kita klik .rect ya Y sama dengan X1 spasi X2 spasi X3 ya. Itu cara melakukan perintahnya. Kemudian sehingga hasilnya sebagai berikut gitu ya. Nah, sehingga hasilnya sebagai berikut di mana dengan melakukan uji fix ini akan kita tulis ya di apa ya, di kolom sintaknya dengan perintah sebagai berikut. Ya, xrect y x1 x2 tambah x3, fe ya. Nah, ini perintahnya. Nah, apabila jadi dapat hasil gitu ya. Jadi apabila nilai probabilitas yang lebih kecil daripada alfa 5%, maka H1 diterima ya. Yang artinya pilihan terbaik itu adalah menggunakan fixed effect gitu ya. Jadi berdasarkan nilai probabilitas F yang paling bawah dan berdasarkan pada hasil output ya pada pengujian fixed effect. Nah, kalau uji Hosmond tadi yaitu memilih antara fixed effect atau juga random effect gitu ya. Langkahnya dilakukan sebagai berikut. Nah, melakukan uji random effect dengan menulis sintak juga kita tulis ya. .xrect y ya, x1, x2, x3. Nah, setelah itu enter. Nah, setelah enter muncul output. Nah, hasil outputnya sebagai berikut. Nah, jadi kalau dia hipotesanya ditolak, maka kita menerima model ya. Nah, begitu juga dengan uji Chow gitu ya. Uji Chow memilih yang terbaik antara fixed effect dengan random effect dengan menulis sintaknya sebagai berikut ya. Jadi perintahnya adalah perintah sintak ya. Ya dengan perintah sebagai berikut. Nah, ini komennya ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik. Nah, untuk uji asumsi klasik bagaimana perintahnya? Nah, uji asumsi klasik untuk OLS ya. Nah, OLS apabila metodenya OLS kita komennya .rect y x1, x2, x3. Kemudian ketik .fip ya, variant inflation factor ya. Karena ini adalah untuk pengujian multikolitas. Kalau dia ordinary ya. Ya. Kemudian ya, jadi membandingkan nilai varian inflation factornya tadi dan juga nilai tolerant value-nya.
Ya, kemudian kalau ordinary juga uji heteronya dengan cara .rect y x1 x2 x3 ya. Nah, untuk menggunakan pengujian fixed effect ya, uji heteronya diklik .xrect y x1 x2 x3 fe ya. .xt test 3 ya. Jika perintah tidak tersedia, maka harus menginstal terlebih dahulu pada viewer ya, cari heteroskitas ya, kemudian dicarilah instalasinya yang bernama sj kurang 5 kurang 2, lalu klik ya 2 kali. Nah, maka setelah klik 2 kali, maka muncullah hasil sebagai berikut. Nah, ini. Nah, sedangkan random effect, gitu ya, random effect melakukan uji GLS dengan menulis syarat sintak di kolom komen, ya, .xtgls y x1 x2 x3, maka uji autokorelasi dengan langkah yang melakukan komen, kemudian klik enter .rex y x1 x2 x3 bigi odf ray ya. Nah, sedangkan untuk menguji fixed effect ya, melakukan uji korelasi autokorelasi dengan menulis sintak di kolom komen ya, dengan perintah .xt serial ya y x1 x2 x3. Nah, jika perintah tidak tersedia, maka harus kita install ya. Nah, untuk random effect gitu ya, melakukan uji GLS ya, dengan menulis sintaknya di kolom .xtgls y x1 x2 dan juga x3 ya. Nah, ini. Nah, kemudian dalam uji asumsi klasik juga ya, untuk apa ya, pada model OLS dan juga fixed effect. Nah, apabila implikasi terjadi autokorelasi dan hetero pada data panel dapat diperbaiki dengan berbagai macam cara ya. Akan tetapi khusus random effect ya, tidak perlu menguji atau mengatasi permasalahan asumsi klasik ya, karena sudah menggunakan metode GLS. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita random effect dan fixed effect nggak usah lagi ya. Tapi kalau kita menggunakan ordinary least square, maka kita perlu uji asumsi klasik. Nah, pada OLS kita tulis sintaks ya untuk melihat apa ya, hasil dari GLS-nya .xt GLS y x1 x2 ya. Nah, di mana hasil dari kolom menguji robust data gitu ya. Nah, sebagai berikut ya hasilnya. Nah, setelah itu kita menguji hipotesa ya. Ya, jadi menguji hipotesa dalam penelitian ini diukur dari goodness of fit, fungsi regresinya secara statistik. Analisa ini dapat diukur dari nilai statistik T ya. Jadi nilai statistik F, koefisien determinasi. Analisa regresi ini tujuannya mengetahui secara parsial ya, maupun juga secara simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ya, serta mengetahui proporsi variabel independen dan menjelaskan perubahan variabel dependen tersebut ya. Nah, jadi namanya uji T ya. Kalau uji T kita tuliskan dalam bentuk formula ya, dengan formulanya seperti ini ya. Tapi kan dengan sekarang di era apa ya, komputerisasi ya, ini uji T-nya kalau dulu kan dimasukkan satu persatu nilainya. Tapi kalau sekarang ya langsung aja kita membaca uji T, langsung bandingkan dengan T-table kan, dengan T hitung signifikan atau juga nilai signifikansi. Nah, ini. Kemudian juga uji F ya. Nah, uji F juga ini secara metodologi ya seperti itu ya. Di mana F ini bisa diterima apabila kita menolak H0 ya dan menerima H1. Begitu juga uji determinasi ya. Jadi di dalam output stata itu tersedia juga output berupa determinasi ya, dan juga adjusted R square ya kalau kita menggunakan lebih dari satu variabel ya. Nah, ini menggunakan ya hasil dari uji determinasinya ya. Nah, itu bisa kita lihat, dan ini apa ya, beberapa perbandingan ya antara stata ini dengan statistik-statistik yang lain ya, sejauh mana kemampuannya ya. Jadi stata ini untuk menghasilkan kurva ya bersifat apa ya, kurvanya ya agak lambat sedikit ya. Kemudian user interface-nya menggunakan
pemrograman. Ya tadi makanya bahasanya adalah bahasa sintak gitu ya. Nah, jadi ini biasanya menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kalau dengan SPSS kita tinggal mostly point and click ya. Jadi tinggal klik-klikkan mouse gitu kan. Nah, kalau ini kita nulis nulis program tadi kan. Nah, kalau SAS gitu juga nulis program. Statistik R juga nulis program. Yang enak itu paling mudah ya SPSS gitu ya. Jadi hanya mengklik-klik saja gitu ya. Nah, ini perbedaan antara Stata dengan aplikasi yang lain. Kalau dengan ePUSE sama juga ya. Jadi baik itu data user, data manipulation, data analysis ya, grafiknya juga sama ya fungsinya. Nah, ini saya kira. Kemudian, nah inilah langkah-langkahnya ya. Tadi menunya, tampilan modelnya seperti ini logonya ya. Jadi Stata seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih logo shortcut ya, bila tidak terjadi kesalahan akan terbuka ya. Ya, dan muncul menu-menunya sebagai berikut. Nah, ini tampilan halaman utama Stata ya. Tadi. Dan tampilan outputnya juga di sini. Jadi kalau Stata ini hemat halaman kita. Jadi halamannya hanya satu, dua gitu kan. Nggak banyak. Kalau SPSS kan sekali banyak, sekali keluar output 19 halaman gitu kan. Nah, kalau Stata ini satu halaman, dua halaman. Nah, ini ya, lebih apa, simpelnya Stata ya. Dan juga metode tampilan halaman utamanya sebagai berikut ya. Versinya udah banyak sekarang ya. Dan inilah beberapa dasar-dasar aplikasi Stata ya. Penulisannya dari sintak tadi ya, seperti ini. Ya, begitu juga uh, variable view ya. Begitu juga pewarnaan ya. Ya, begitu juga fungsi editor. Bagaimana kita mengedit? Ya, mengedit adalah membuat daftar perintah untuk dijalankan Stata ya. Nah, ini beberapa perintah-perintahnya. Ini ada simbol ini ya, namanya new ya. Ini simbol open. Nah, ini simbol print, simbol find, dan simbol cut, simbol copy ya, simbol paste, dan simbol undo ya. Kemudian juga fungsi redo ya. Nah, ini sama. Nah, inilah dia ya. Nah, perintah-perintah Stata sebagai berikut ya. Ini untuk menyimpan data yang digunakan dalam permut DTA ya. Nah, dan juga perintah-perintah dalam Stata di sini ya SQL database, Excel, Access, SPSS dan sebagainya ya. Ya, kemudian juga perintah Stata untuk manipulasi data ya. Nah, inilah dia ya. Jadi bentuk sintaks ya dengan langkah sebagai berikut ya. Tem sama dengan titik ya. Kemudian untuk manipulasi data itu juga kita menggunakan perintah plus, perintah kurang ya, kali, garis miring dan juga power ya. Nah, ini ya. Nah, itu saya kira untuk penggunaan Stata ya, saya kira recommended juga digunakan untuk uh, apa ya, untuk menyusun disertasi Bapak Ibu. Jadi jangan melulu kita gunakan SPSS, kita gunakan kualitatif ya, sekali-sekali kuantitatif ya, pakai Stata. Itu saya kira simpulannya. Ya, baik, ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Ya. Di Stata ini ada nggak Pak semacam perintah yang langsung kita klik tanpa harus mengetik manual gitu Pak? Karena kalau misalnya mengetik manual kita berarti harus melihat rumus atau menghafal rumus gitu kan Pak. Iya, Baru betul. kalau misalnya salah aja gitu, misalnya ada spasi, ternyata kita nggak buat spasi atau titik lupa gitu, titik koma gitu, berarti itu nggak bisa jalan rumusnya ya Pak? Ya, betul. Jadi yang namanya Stata ini kita memodel, buat model asli gitu ya. Jadi seperti kita mau nulis apa ya, pelajaran ekonometrika gitu kan. Kita tulis Y sama dengan alfa tambah B1 tambah B2 tambah B3 ya. Jadi kita harus tahu dulu data apanya, data yang ada di Excel gitu kan.
Dan baru setelah itu kita masukkan di menu input syntax, gitu kan, dengan langkah yang seperti kita jelaskan tadi, gitu ya. Nah, jadi inilah yang namanya bukan basis apa ya, drag and click, gitu ya, tetapi adalah basisnya komen, ya, perintah komputer. Nah, jadi perintah komputer. Tapi menurut saya nggak repot kok, ya, nggak repot karena misalnya kalau kita punya 3 variabel, gitu kan, lantas kita mau regres, gitu kan, ya kita tulis saja Y sama dengan alfa tambah B1 ditambah B2 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3, kemudian fix effect klik, kemudian random effect klik, kemudian isi tahun, kemudian isi perusahaan, enter. Udah dapat outputnya. Nah, ini dengan Stata, ya. Jadi nggak ada sistem kita pakai mouse, ya. Kita muncul seperti SPSS, listnya ada kan, gitu ya. Ini tidak ada. Sintak, ya, menggunakan perintah sintak atau perintah komen. Itu saya kira. Aplikasinya berlayar, Pak. Aplikasinya banyak banyak yang apa kok. Yang student version juga banyak, full version, apalagi bajakan juga banyak. Tuh, saya kira, ya. Banyak kok mahasiswa-mahasiswa kita S1, saya suruh pakai Stata, mereka pakai, gitu kan. Tapi itulah tadi outputnya nggak banyak. 1 halaman, 2 halaman, cuman itu, ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Cukup, ya. Baik, dengan demikian inilah pertemuan terakhir dan apa ya? Saya tunggulah nilai apanya, ya, paper publish-nya UAS, ya. Dengan contoh yang sudah saya berikan kemarin. Ada lagi Bapak Ibu? Izin nanya Pak. Iya. Pak, kalau tugasnya itu Pak dikirim linknya langsung ke Bapak atau gimana Pak? Langsung aja diterbitkan. Nanti Iya kalau langsung terbitkan. kalau saya nanti saya masukkan ke Scopus. Enggak, maksudnya linknya itu kan udah terbit Pak. Linknya langsung kirim ke Oh, Bapak ya, atau ya. gimana? Nah, nanti dari gini aja, dari Komting, Ibu Hmm. kirimkan ke Komting, ya kan? Lantas juga apa kan, ya? Seluruhnya lah, ya. Komting kirimkan Iya. seluruh ke saya. Itu saya kira. Oh ya, makasih ya Pak ya. Ya, terima kasih.